Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Pada awal bulan Desember tahun yang lalu, saya telah membagikan sebuah aplikasi PKG dan SKP yang digabungkan menjadi satu. Maka kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi baru untuk membuat SKP tahun 2021. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa SKP tahun 2021 dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 yang petunjuk pembuatannya berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 dan teknis pembuatannya ada pada Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021. Lalu apa perbedaan antara SKP tahun-tahun sebelumnya dengan SKP tahun 2021? Kalau kita membaca Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 pada halaman ketiga, di sini tertulis penyusunan SKP tahun 2021 terbagi atas dua periode, yaitu yang pertama bulan Januari sampai dengan Juni. Teknis penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. SKP ditetapkan paling lambat akhir bulan Januari. Kalau kita perhatikan, maka pada poin 1 ini masih mengacu pada pembuatan SKP seperti SKP tahun sebelumnya. Yang kedua, bulan Juli sampai dengan Desember. Teknis penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. SKP ditetapkan paling lambat akhir bulan Juli. Karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudari, maka saya memberanikan diri untuk membuat sebuah aplikasi yang nantinya dapat memberi gambaran kepada pegawai negeri sipil di dalam menyusun SKP tahun 2021. Aplikasi ini saya bagi menjadi 3 file. Yang pertama, aplikasi SKP yang dipergunakan untuk guru pertama. Yang kedua, aplikasi SKP yang digunakan untuk guru muda. Dan yang ketiga, aplikasi SKP yang dipergunakan untuk guru madya. Kenapa harus 3 jenis? Karena setiap jenjang guru berbeda angka kreditnya dan berbeda pula level penilaiannya pada perilakunya. Silakan rekan-rekan dapat mendownload filenya pada link yang ada pada deskripsi di bawah ini. Lalu bagaimana bentuk aplikasinya? Mari kita mulai tutorialnya. Sebelum kita mulai dengan tutorialnya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa di like dan di share videonya. Mari kita mulai.
Pertama-tama kita login dulu. Ini adalah tampilan menu SKP tahun 2021. Pada bagian pertama adalah bagian umum. Bagian yang ini adalah bagian umum. Bagian ini terdiri dari tombol pengisian data SKP. Kita klik di sini, maka nanti data SKP kita akan isi di bagian ini. Silakan Bapak Ibu mengetiknya di bagian ini sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kemudian ada tombol cetak data SKP. Ini nanti akan dicetak untuk sebagai lampiran SKP, sama seperti SKP tahun sebelumnya. Dan kemudian juga ada cover SKP. Ini ada cover SKP sama dengan cover SKP tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian pada bagian kedua adalah bagian pembuatan SKP periode Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Yang bentuk format dan penilaiannya masih menggunakan format pada tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja Bapak Ibu tidak asing lagi dengan tombol-tombol yang ada pada bagian ini. Di sini ada rincian target SKP. Yang pertama-tama Bapak Ibu nanti kerjakan adalah Bapak Ibu mengisi rincian target SKP. Ini ada unsur utama, ada unsur penunjang. Silakan nanti diisi, karena guru itu tugas utamanya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran, dan seterusnya dan seterusnya. Silakan nanti diisi. Kalau misalnya ada yang tidak diperlukan, dikosongkan saja. Dan berikutnya adalah target SKP. Target SKP ini tidak perlu Bapak Ibu otak-atik, karena ini secara otomatis akan terisi dari rincian SKP tadi. Sebagai contoh, kalau kita membuang pada rincian SKP pada poin kedua ini dibuang atau kita hapus, maka secara otomatis juga pada target SKP nanti akan terhapus sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengutak-atik pada bagian ini. Jika Bapak Ibu ingin menampilkan kembali, silakan diketik kembali di sini. Misalnya tadi pada rincian kita mengetikkan di sini misalnya menjadi wali kelas. Menjadi wali kelas misalnya, nanti silakan isi kembali di sini. Kalau kita melihat di target SKP-nya, maka dengan sendiri ada tertulis di sini menjadi wali kelas. Maka untuk bagian ini tidak perlu diotak-atik. Silakan Bapak Ibu mengisinya pada rincian target SKP ini. Demikian juga dengan pada bagian pengukuran, Bapak Ibu tidak perlu juga mengotak-atik pada bagian ini, karena bagian ini juga akan langsung dihubungkan dengan bagian penilaian pada rincian penilaian di sini SKP yang tadi telah kita isikan. Berikutnya penilaian seperti yang kita buat pada SKP sebelumnya, masih ada di sini untuk SKP periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Kemudian buku catatan juga masih ada.
Bagian ini nanti secara otomatis akan terisi dengan sendirinya. Bapak Ibu juga tidak perlu mengotak-atik pada bagian ini. Dan yang ketiga, bagian ketiga adalah menu-menu yang akan digunakan untuk membuat SKP periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Di sini ada beberapa menu yang saya buat sesuai dengan tahapan-tahapan penyusunan SKP berdasarkan petunjuk atau penjelasan yang ada pada Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Mari kita lihat bagaimana bentuk format dari SKP yang baru ini. Yang pertama adalah menu perencanaan SKP. Nah, ini adalah menu atau format perencanaan SKP. Silahkan nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan perencanaan SKP yang ada. Di sini perencanaan SKP dari rencana kinerja pegawai negeri yang bersangkutan ini harus mengacu pada rencana kinerja atasan dari pegawai yang bersangkutan. Dan berikutnya adalah menu keterkaitan SKP. Pada menu keterkaitan SKP ini nanti ada memuat juga angka kredit daripada butir-butir kegiatan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Dan berikutnya ada juga menu review SKP. Seperti ini bentuknya sesuai dengan Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Silakan dibaca nanti Permen Pan RB ini, dan Bapak Ibu juga bisa downloadnya nanti pada link di bawah ini. Dan berikutnya adalah setelah direview akan diverifikasi SKP-nya. Seperti ini formatnya, format verifikasi rencana SKP jabatan fungsional guru. Seperti ini formatnya. Kemudian setelah itu ada penetapan SKP. Nah, ini format penetapan SKP. Silakan nanti diisi pada bagian ini. Dan kemudian ada capaian SKP. Ini capaian SKP cukup panjang Bapak Ibu, silakan nanti diisi. Ini kurang lebih mirip-mirip dengan pada pengukuran pada SKP yang lama. Kalau kita perhatikan SKP yang lama itu juga seperti ini, ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini ada realisasinya. Dan kemudian Bapak Ibu yang berbeda di sini adalah perilaku pegawai negeri sipil, penilaian perilaku. Nah, di sini apa bedanya? Di sini ada perilaku inisiatif kerja, ini yang baru. Dan yang paling penting lagi adalah pada SKP yang baru ini, yang bulan Juli sampai dengan Desember, penilaian perilaku maksimal adalah 120. Kalau yang lama penilaian perilaku paling tinggi nilainya adalah 100, tapi yang baru ini 120. Nah, penilaian perilaku ini Bapak Ibu dinilai berdasarkan instrumen perilaku yang ada di sini. Kita mengisi ini, maka nanti Bapak Ibu silakan mengisi instrumennya ini, sesuaikan. Kalau misalnya di sini 3 kan ada poinnya sampai 4, Bapak Ibu boleh ngisinya di sini 4, misalnya 3. Sesuai dengan petunjuk yang ada pada Permen Pan RB itu. Silakan nanti diisi, sesuaikan dengan kondisi pegawai negeri sipil yang dinilai.
seperti ini misalnya, silahkan. Nah, dari hasil ini yang kita isi misalnya ini nilai pelayanan, ini komitmen, lalu ada juga inisiatif kerja, lalu ada juga kerjasama. Silakan nanti diisi poin-poinnya Bapak Ibu. Ini adalah untuk penilaian perilaku kerja guru pertama. Nah, maka nanti hasil dari penilaian instrumen ini akan tampil di perilaku kerja ini. Ini tadi 111,2 untuk orientasi pelayanan. Kita tadi telah mengisinya di sini orientasi 111,2. Jadi benar ini sesuai dengan instrumen ini dan telah kita hubungkan ke perilaku kerja ini. Jadi Bapak Ibu untuk menampilkan perilaku kerja silahkan isi dulu instrumen penilaian perilaku. Nah, lalu ada juga menu kinerja Bapak Ibu. Nah, kinerja di sini adalah ada misalnya nilai sasaran kinerja pegawai, lalu ada perilaku kerja pegawai, dan ada nilai kinerja pegawai. Ini adalah gabungan daripada nilai-nilai yang telah kita masukkan tadi. Yang beda di sini adalah Bapak Ibu pada penilaian kinerja pegawai yang baru ini ada satu menu yang baru, yaitu ide baru. Di sini ada ide baru, silakan Bapak Ibu baca di Permen Pan RB, ada di situ bagaimana teknis petunjuk untuk mendapatkan nilai ide baru. Nah, lalu kemudian ada nilai akhir daripada penilaian kinerja ini. Untuk nilai-nilai di sini Bapak Ibu memang belum tercover semuanya, maka nilainya masih rendah. Kemudian ada laporan penilaian kinerja. Nah, ini adalah format laporan penilaian kinerja yang sudah saya buat. Nanti di sini masih kosong, tapi nanti ada nilai SKP-nya ada di sana, akan terisi dengan sendirinya. Karena tadi di sana juga masih kosong, maka di sini masih kosong Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa dapat membacanya lebih lanjut tentang petunjuk pembuatan SKP tahun 2021 pada buku panduan atau Permen Pan RB yang telah dibagikan, dan kami sediakan juga linknya untuk mendownloadnya pada deskripsi di bawah ini, yaitu Bapak Ibu Permen Pan RB nomor 3 dan surat edaran Permen Pan RB nomor 3 dan Permen Pan RB nomor 8. Demikian sedikit petunjuk tentang pembuatan SKP tahun 2021. Mudah-mudahan aplikasi yang saya buat ini bisa bermanfaat, berguna untuk Bapak Ibu di dalam menyusun SKP, terutama untuk pemahaman awal tentang pembuatan SKP berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 ini. Saya sendiri juga masih meraba-raba, tapi saya memberanikan diri untuk membuat karena belum ada petunjuk atau arahan dari atasan yang dapat membantu kita membuat SKP tahun 2021 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jangan lupa di subscribe, di like, beri komen, dan dibagikan videonya kepada rekan-rekan yang lain. Sampai jumpa.